Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah. Insyaallah mari kita lanjutkan bahasan kita tentang ain dan pengaruhnya insyaallah. Dalam topik kaji yang kita bahas pagi ini kita lebih fokuskan pada bahasan ain pada balita atau anak-anak serta bagaimana cara kita mengatasinya dan berlindung daripadanya. Khair ikhwah. Kenapa kita titik beratkan ke balita dan anak-anak? Padahal ain ini sangat luas sekali jangkauannya. Dia bisa menimpa orang tua, dewasa, bahkan siapapun, benda-benda pun bisa sampai. Bahkan setelah yang telah kita bahas di waktu yang lalu, yaitu bagaimana penduduk Solomon meruntuhkan pohon yang sangat besar yang sulit untuk ditebang dengan cara memanggil beberapa penduduk desa dan mencaci maki pohon tersebut selama 40 hari bergantian tanpa henti. Dan ini pengaruhnya luar biasa sehingga pohon tersebut mengering dan mudah untuk ditebang. Ini salah satu daripada pengaruh buruk dari kata-kata, bahkan dari ain itu sendiri. Nah, anak-anak atau balita atau bayi yang baru lahir ini sangat rentan sekali terkena ain. Apalagi anak tersebut atau balita atau bayi tersebut mempunyai kelebihan daripada bayi-bayi yang lain. Misalkan dia sangat lucu, atau misalkan dia sangat pintar, atau sangat sangat menggemaskan dan lain sebagainya. Ditambah lagi ketika orang tuanya gemar memfoto anak-anaknya dan kemudian men-share-nya di media sosial zaman sekarang ini. Atau kalau penduduk di Bogor sini mereka memfoto bayi mereka yang baru lahir, kemudian menempelkan foto tersebut di dus yang berisi daging kambing yang diletakkan untuk akikah. Dan orang melihat saking sangat lucunya bayi ini dan terlemparlah air di sana. Dan kita tahu ain ada dua, satu ainul hasad, ain dari orang-orang yang memang dengki dalam hatinya, memiliki rasa yang tidak suka melihat kenikmatan yang kita dapatkan misalkan atau orang lain dapatkan. Yang kedua ainul ma'jub, yang ain yang dari rasa kagum. Ain takjub dari rasa kagum seseorang, ini dari orang-orang yang memang tidak ada rasa dengki. Ini dari orang-orang soleh pun bisa sampai tanpa ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ain terlempar. Dan ini kontan. Nah, bagaimana ciri-cirinya bayi atau misalkan anak-anak atau balita yang terkena ain? Yang pertama biasanya tangisan yang tidak wajar, yang tidak kunjung henti, kejang-kejang tanpa sebab yang jelas. Terus juga kadang tidak mau menyusui si bayi ini atau balita ini kepada ibunya. Ini di antara kisaran usia 1 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahunan. Setaksana biasanya berbeda kasusnya. Kita bisa menebak 0 sampai 2 tahun ini, kalaulah misalkan tangisan bayinya ini menjadi-jadi, misalkan berjadwal, misal di antara jam 10 sampai pagi atau jam 2 malam sampai pagi, ini begadang misalkan kedua orang tuanya ini, maka kita periksa terlebih dahulu. Tidak bisa gitu langsung menyimpulkan apakah ini bayi ini terkena ain atau tidak. Simpulkan dulu, diagnosa dulu, coba pindahkan keluar rumah, coba pindahkan ke ruang tengah sambil diais bapaknya, bacakan ayat kursi sambil ditepuk-tepuk, sambil
diredakan. Jadi dengan ucapan dengan desisan misalkan nah seperti itu. Atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, seperti itu. Sambil diais, bawa keluar kamar. Nah, kalau misalkan di luar kamar dia masih nangis juga, coba ke luar rumah atau pindah ke rumah tetangga atau ke rumah mertua misalkan atau orang tua. Pindah, jangan jauh. Kalau misalkan di luar dia berhenti nangisnya atau di luar kamar dia berhenti menangisnya, maka kamarnya bermasalah atau rumahnya bermasalah. Artinya di sini perlu dilakukan ruqyah rumah. Bacakan Quran Al-Baqarah di rumah tersebut sehingga syaitan-syaitan terusir. Artinya mungkin dari benda-benda pusaka atau misalkan bisa juga dari raja-raja atau mungkin kita jarang menghidupkan sunnah di rumah kita atau jarang bacakan Quran di rumah kita sehingga rumah seperti tampak seperti kuburan. Sebagai sabda Nabi, la tajalu buyutakum khal maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah yang dibacakan Al-Quran maka syaitan akan lari daripadanya, terutama suratul Baqarah, dan tukang sihir tidak akan mampu melakukan itu, artian mengirim serangan-serangan. Ini kasusnya bukan ain tapi gangguan rumah, maka wajar kalau misalkan balita dibawa atau anak-anak 0 sampai 2 tahun dibawa ke rumah yang memang rumah tersebut berhabitat di sana atau domisili di sana jin-jinnya, misalkan rumah para dukun, maka anak langsung nangis karena peka kullu waladin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah suci, walaupun ayah ibunya seorang paranormal, dukun atau misalkan kuntet, dukun santet, uskun, ustaz dukun dan sebagainya, dia sama fitrah, semuanya bisa merasakan kehadiran makhluk yang berbeda dengan kita, mungkin manusia, karena tahap perkenalan alam rahim ke alam dunia. Setelah 2 tahun ke sana, 2-3 tahun ke sana, nah inilah kasus yang kita bahas, yaitu ain. Perbedaannya sangat jelas. Kalau misalkan ain ini mau dimanapun dia tangisnya pun berbeda dengan yang lain, dengan dengan tangis-tangis biasanya, dan tidak berjadwal, tangis terus menerus. Kemudian anak dibikin kejang-kejang, stiff, atau juga tidak mau menyusui pada ibunya, pindah ke kamar, pindah keluar rumah, masih juga pindah ke rumah tetangga atau ke rumah orang tua, masih juga nangis. Coba periksa badannya, barangkali ada semut di sana atau misalkan ada rasa sakit yang dia rasakan yang ingin dia ceritakan ke ayah bundanya. Coba cek, barangkali mungkin sakit perutnya, kita hirup cium bau mulutnya. Kalau misalkan sangat bau berarti lambung yang bermasalah. Kalau misalkan dia nangis terus, maka sebaiknya cek medis, periksa anak kita kepada ahlinya, dokter anak misalkan, apakah dia sakit di anti amanah, misalkan ada rasa yang dirasakan dan ingin diceritakan kepada orang tuanya. Nah seperti itu. Berbeda dengan ain. Kalau ain dia langsung kontan tanpa ada sebab, walaupun pindah kemana-mana, ke dokter ini sehat-sehat aja biasa, normal, nangis biasa misalkan, tapi dia begadang gitu semalaman, misalkan dari jam 10 sampai pagi nangis tanpa henti. Nah kita pasti kerepotan dengan hal itu. Cek medis sudah, kata medis ini sehat-sehat saja anak bayi ini. Juga pindah rumah, bacakan Quran di rumah sudah, maka lakukan ruqyah. Ada ain yang terlempar, dan yang paling tepat adalah cari tahu sumber sebab kenapa dia bisa nangis. Ainnya ini dari mana? Apakah mungkin kita sering memuji-muji anak kita di depan anak-anak orang tua yang punya anak yang sama, misalkan bayi, misalkan anak saya mah gini, anak saya ini gini, lebih anu gitu. Itu lebih dihindari dan mohonkan maaf dengan pertobatan. Atau mungkin dari foto-foto yang disebarkan di media sosial, sebaiknya dihapus. Jangan gunakan foto profil atau misalkan DP dengan menggunakan foto bayi kita atau anak kita, atau yang sudah disebar hapus. Cukup kita yang menyimpan foto tersebut, jangan sampai disebar, jangan sampai ada ain yang terlempar kepada anak kita atau bayi yang baru lahir ini, sangat rentan sekali. Atau foto yang dipajang di dinding, foto bayi ini,
Ini pun sama. Ini diturunkan, sebaiknya disimpan. Jangan sampai orang melihat kemudian dia takjub dan memuji, wah lucu sekali anak ini, oh, ganteng sekali anak ini, atau misalkan cantik sekali anak ini, wah ada ini pintar sekali. Tanpa ada pujian kepada Allah maka ain terlempar. Seperti itu. Ini apa namanya, sebagaimana dalam Sahih Al-Jami hadis ke 5662, an Aisyah radhiyallahu an qalat dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah. Kemudian fasami'a sawta sabiyyin. Nabi mendengar suara bayi menangis. Faqala ma li sabiyikum. Nabi mendengar bayi menangis dan melihat, faqala, kemudian berkata, ma li sabiyikum. Mengapa bagi kalian menangis? Fahal astarqaitum lahu minal ain. Mengapa kalian tidak bacakan ayat-ayat ruqyah kepada bayi tersebut dari ain? Jadi Nabi memasuki rumah, yang rumah tersebut bayi nangis terus menerus, dan beliau menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah ain. Dan ciri yang lain dari bayi atau misalkan anak-anak atau balita yang terkena ain yaitu kondisi tubuh yang sangat kurus kering. Ini sudah yang namanya tidak mau menyusui, anak yang belum makan apa-apa otomatis badannya pun jadi kurus kering. Maka lakukan ruqyah. Kalau misalkan dokter menyimpulkan ini tidak ada sakit apa-apa atau bagaimana, ketika dicek sudah 2 hari misalkan tidak mau menyusui atau sudah 1 hari itu yang menyusui, coba cek medis dan dokter bilang ini tidak apa-apa, maka lakukan ruqyah dari ain, terutama doa dari baginda Nabi SAW kepada anak kita untuk yang terkena ain. Lafaznya a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bacakan itu sambil ditiupkan, atau kita bacakan itu kepada telapak tangan dan kemudian usapkan ke anak kita atau bayi yang terkena ain tersebut. Ini doa ini harus dihafalkan oleh orang tua yang memiliki bayi ini. Biasakan baca di zikir pagi, petang, kemudian tiupkan, atau misalkan kita bisa sambil mengais anak kita, sambil menggendong anak kita, balita kita, sambil kita berzikir pagi atau berzikir petang. Usahakan suaranya zahar atau keras sehingga balita kita atau bayi kita mendengarkan apa yang kita baca, terutama doa yang barusan kita sebutkan. Ini riwayatnya Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Nabi pernah mendoakan cucunya Hasan wal Husain dengan kalimat wa'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung pada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitani wa hammah, dari segala syaitan, binatang yang berbisa, wa min kulli ainil lamah, dan dari pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Maka inilah paling mudahnya untuk mengatasi ain. Ketika misalkan nangis, kita ambil, maka bacakan itu di dekat telinga bayi atau dengan suara bersuara dengan suara yang agak keras. A'udzu kama bi kalimatillah itu. Atau misalkan kalau bayinya satu atau bayinya satu, ini untuk kedua ya. So dhamirnya kuma di sana. A'udzu kuma. Dalam riwayat hadis ini bahwa Nabi mendoakan cucunya Hasan dan Husain. Kalau misalkan sendirian seperti biasa, a'udzu bi kalimatillahi tammah biasa. Kalau berdua, u'idzukum bi kalimatillahi tammah. Kalau banyak kan misalkan bayinya, u'idzukum bi kalimatillahi tammah. Maka dhamirnya kum banyak. Jadi satu orang mufrad, a'udzu bika. A'udzu bi kalimatillahi tammah.
U'idzuka. Nah, seperti itu. U'idzuka bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung pada Allah untukmu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan berdoa, u'idzukuma. Aku berlindung pada kalian berdua, kepada Allah untuk kalian berdua bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jadi kalau misalkan bayi kita sendiri, u'idzuka bi kalimatillahi tammah. U'idzuka. Ingat ya. Kalau bayinya laki-laki, kalau bayi perempuan, u'idzuki. Kalau dia berdua, u'idzukuma. Kalau dia banyakkan, u'idzukum. Atau niatkan dalam hati, kita bacakan ruqyah ini untuk bayi kita satu. Dan Allah Maha tahu. Mungkin kita belajar ini kaidah bahasa Arab. Kalau kita misalkan bingung atau repot, cukup bacakan yang kita fahami, yang kita mudah buat kita. Karena yassir wala tu'assir, agama ini jangan jadikan sulit tapi permudah. Permudah, jangan persulit. Bacakan itu ketika kita menimangnya, atau ketika menggendongnya, atau ketika mengaisnya, atau bacakan di zikir pagi petang. Maka sebaiknya baca zikir di pagi hari atau zikir di petang hari sambil mengais anak kita yang masih balita. Ini efeknya luar biasa. Pertama, ada perlindungan dari Allah SWT untuk kita berdua ini dengan kita, dan kedua untuk rumah juga di sana, di zikir pagi atau petang itu. Dan ada perlindungan termasuk doa ini. Wa'idzukum, atau misalkan wa'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Dari apa saja kita berlindung? Min kulli syaitani wa hammah, dari syaitan, dari setiap syaitan dan binatang berbisa. Syaitan Allah alam gaib, kalau binatang berbisa seperti misalkan ular atau semut, atau misalkan mungkin nyamuk dan sebagainya. Kita bacakan itu ke bayi kita. Wa min kulli ainil lamah, dan dari ain-ain, pandangan-pandangannya, mata yang jahat. Ainil lamah. Kita bacakan. Apalagi kalau kita tahu siapa yang melempar ainnya tersebut. Misalnya kita bawa keluar bayi kita dan ada tetangga memuji, kemudian memuji wah cantik sekali dede ini, atau bagaimana. Nah, kita langsung memuji Allah waktu itu juga. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu kan segala puji milik Allah atau bagi Allah, bukan bagi bayi ini. Maka semua perkara yang dalam dunia ini adalah milik Allah. Maka puji-pujian layaknya kembali kepada Allah. Maka ucapkan tabarakallah, masya Allah wa tabarakallah. Atau doakan bayi ini, Allahumma ja'al auladan salihan. Atau misalkan waladan salihan, Allahumma ja'al waladaka min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sa'adah wa ahli Quran. Misalkan seperti itu. Wala taj'al minadh-dhurri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jadikan auladaka, anakmu ini, min ahli ilmi, dari ahli ilmu, wa ahli Quran, wa ahli iman, dari ahli Quran, ahli iman. Wala taj'al minadh-dhurri, jangan jadikan bayi ini atau anak ini dari orang-orang yang tak membawa madarat nanti kelak. Nah, doakan seperti itu keberkahan. Doakan keberkahan kepada bayi tetangga kita atau orang lain yang kita pun doain ya. Nah, seperti itu. Kita batalkan langsung ainnya. Jangan sampai ketika dia memuji kemudian kita pulang ke rumah dan anak ini nangis, tidak mau menyusui ke ibunya, yang bikin kita repot. Nah, itu cara pencegahannya. Maka ada dua jalan tadi. Yang pertama, kalau misalkan anak kita atau bayi kita atau balita siapapun yang menangis sepanjang malam tanpa henti, coba pindahkan keluar kamar dulu. Ini kita diagnosa singkat, mungkin di rumahnya ada gangguan atau ada jin di sana. Keluarkan dari kamar, lalu keluar masih di kamar, di ruang tengah masih juga menangis, coba pindah ke tetangga. Kalau tetangga berhenti tangisnya, atau di luar rumah berhenti nangisnya, maka besar kemungkinan rumah tersebut bermasalah. Cara solusi untuk rumah yang bermasalah bagaimana? Turunkan semua foto-foto, juga raja-raja atau jimat-jimat atau benda pusaka yang dianggap keramat di rumah tersebut dikeluarkan. Lalu ruqyah rumahnya, bacakan Al-Baqarah di rumah tersebut. Patung-patung pun dikeluarkan. Misalnya yang melihara anjing, maka anjingnya pun di luar rumah.
jangan sampai di dalam rumah dan mencegah malaikat rahmat masuk. Dan kumpul malaikat ini mereka tidak masuk untuk rumah yang ada anjing, ada patung dan lukisan-lukisan yang bernyawa. Maka ini gangguannya bukan gangguan ain. Yang kedua, kalaulah misalkan dia tetap menangis di rumah tetangga atau misalkan di luar rumah ini, maka sebaiknya cek medis. Kalau misalkan jawaban medis ini sehat-sehat saja, normal, bayi ini belajar nangis itu bagaimana, maka langsung diagnosis terakhir yaitu ini bayi kemungkinan besar terkena ain. Terkena ain kita lihat di beberapa tanda, yaitu tidak mau menyusui ibunya, kemudian badannya kurus kering, kejang-kejang, nah itu dia, atau stip, atau demam tinggi. Maka periksa barangkali ada foto-foto balita tersebut di media sosial yang tersebar dan menimbulkan lemparan mata yang jahat, atau ada foto-foto di dinding atau di manapun, jadi dihindari. Barakallahu fikum, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bahas bagaimana pengaruh ain ini terhadap benda-benda dan bagaimana pengaruh buruk ain ini terhadap orang dewasa dan bagaimana solusinya insyaallah, dan ayat apa saja yang dibacakan, termasuk yang telah kita pelajari barusan, bagaimana cara meruqyah anak-anak yang terkena ain. Ruqyah anak ini seperti biasa, karena kita tidak tahu siapa pelempar ainnya. Bagaimana cara meruqyah yang terkena ain yang kita tahu yang melempar ainnya siapa? Nah, seperti itu. Dan beberapa anjuran baginda Nabi SAW untuk penanganan kasus ain, termasuk memandikan dengan air bekas wudu atau air bekas mandi orang yang pelempar ain ini. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.